So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Once again I am back with another new reaction video, and today video is luar biasa orang Indonesia jadi pembicaraan bagi orang Polandia mereka ingin separate kita. Oh wow, oh really? तो इट्स मीन हुआ ये कि सिर्फ आई मीन टू से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडोनेशिया को फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं. वाओ, इट इज़ नाइस रियली. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई ऑलवेज लव एंड रेस्पेक्ट ऑल कंट्रीज एंड वी शुड love each other. Yes, from my side, my opinion. Okay, so let's start the video. What is that? Wanna love her. Di Indonesia sangat mudah berbicara ya, dan mulai seperti short talk ya dengan orang di angkot atau di pasar. Aku suka ini. Terima kasih. Hey. DS1 banyak hal tentang Indonesia yang membuat orang Polandia kaget dan kagum mendengarnya. Baik tentang makanan, cuaca, bahkan rupiah pun bagi mereka terasa aneh. Entah di mananya yang aneh, nanti kita bahas ya. Polandia dan Indonesia memiliki banyak kesamaan di mana masyarakat Polandia sangat nasionalis. Polandia juga negara maritim, proses demokrasi, memiliki kekayaan budaya dan kesamaan simbol negara. Indonesia berhasil melakukan reformasi dan memperkenalkan demokrasi yang sesungguhnya kepada dunia internasional. Polandia berhasil melakukan perubahan dengan menjadi negara konstitusional setelah terbebas dari komunisme. Jika Indonesia memiliki burung Garuda sebagai lambang sebuah negara yang besar dan kuat, maka Polandia punya burung elang sebagai simbol resmi. Bahkan bendera negara Polandia yang berwarna kebalikan dari bendera merah putih Indonesia memiliki falsafah serupa dengan Indonesia. Itu berarti murni dan berani. Selain kesamaan dua negara ini, ternyata orang-orang di Polandia kaget dengan kebiasaan yang ada di Indonesia. Apa saja? Yuk kita bahas. Lagi aku berharap tahun ini aku bisa kembali. Aku mau pergi kemana-mana seperti ke Pulau Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan membuat video tentang nasi dan double carbo. How do we differ when it comes to food habits? Martabak has two kinds, the sweet or the savory. We have the savory one, the square one. Okay, I'll try the savory one. Yang pertama, orang Polandia heran melihat cara makan orang Indonesia. Kebiasaan orang Indonesia apa-apa makan pakai nasi, makan mie pakai nasi, makan kentang pakai nasi, sup pakai nasi, ayam pakai nasi. Pokoknya makan apa aja kurang afdol kalau nggak pakai nasi. Di Polandia warung nasi ada juga sih. Dan harganya juga nggak jauh beda sama di Indonesia. Bedanya mereka makan nasi kadang-kadang aja. Mereka juga kaget waktu tahu kita sering makan nasi pakai kentang atau mie plus pakai telur. Yang bagi mereka aneh banget, yang mereka sampai terheran-heran. Satu lagi, mereka juga kaget waktu dengar kalau orang ulang tahun atau ngerayain anniversary-an gitu di Indonesia sering dikasih nasi tumpeng. Mereka mikirnya makanan berat gini dikasih ke orang ulta. Rempah dan makanan pedas. As I was eating this, you know what this needs is a little bit of this. Orang Polandia melihat orang kita yang suka makan pedas dan bumbu-bumbu makanannya di Indonesia pun kaya rempah. Seperti yang kita tahu, makanan-makanan Eropa bagi orang Indonesia rasanya agak polos, innocent, dan penuh kelembutan dan hambar. Jadi yang bagi mereka pedas, bisa saja bagi kita nggak pedas sama sekali. Bahkan ada di antara orang Polandia yang nanyain, kalau zapikanka atau makanan khas Poland, roti-rotian gitu, gimana? Pedas nggak menurut kalian? Dan kita bilang nggak pedas sama sekali, dan mereka kaget, karena bagi mereka itu udah pedas banget. At this foot-long beauty. Oh my god, it is literally a potato swimming in sour. Suhu. Ini lagi, mereka kaget dengan suhu di Indonesia. Yang mereka nggak kebayang suhu paling rendahnya itu cuma 20 derajat. Sementara mereka bisa mencapai minus 20 derajat. Mereka juga heran mendengar di Indonesia cuma ada dua musim, musim panas dan musim ekstra panas. Beda sama mereka yang musimnya banyak. Belum lagi kalau mereka tahu di Indonesia ada musim buah-buahan dan musim kawin ya.
Di Polandia ada musim gugur yang suhunya kadang-kadang sampai kurang dari 7 derajat. Mungkin mereka lebih bengong lagi kalau tahu suhu di Indonesia bisa sampai 32 derajat. Uang rupiah. Satu lagi yang bikin mereka kaget nih, uang rupiah yang angka nolnya yang sepanjang kasih ibu. What? Why? Really? Waktu dikasih lihat uang rupiah, selain mereka kaget karena ngelihat nolnya, karena 1 zloty Polandia itu bisa sampai 3 ribuan rupiah. Orang Polandia pun aneh di Indonesia punya uang pecahan 100 ribuan, yang kalau di Polandia itu bisa buat beli rumah. Saya sudah hampir 40 tahun di Polandia. Saya orang Polandia tapi juga pernah ke Indonesia, pernah belajar di Indonesia. Yang membanggakan bagi kita, di Polandia diresmikan pembangunan Candi Bentar. Peresmian ini menandakan dimulainya pembangunan Taman Mini Indonesia di Polandia. Luar biasa ya. Dikutip dari KBRI Warsawa, Wiroslaw Worowski yang juga pemilik resort Dolina Carlotti Slap mempunyai kecintaan yang sangat tinggi terhadap Indonesia. Dimulai dari keberadaan Bali Spa di resortnya sejak 12 tahun lalu hingga berpelesiran setiap tahunnya ke Indonesia termasuk untuk kunjungan bisnis dan investasi. Dia memiliki keseriusan untuk mempromosikan Indonesia di resort yang dimilikinya. Sejak dilantik sebagai Kanhor pada 2022 lalu, Wiroslaw Worowski pun mempunyai ambisi besar untuk membangun Taman Mini Indonesia yang dimulai dengan Anjungan Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan ketiga pulau tersebut melambangkan akulturasi budaya dan Bhinneka Tunggal Ikanya Indonesia. Berbagai kunjungan ke pemerintah daerah yang disambut positif kepala daerah dan ketiga provinsi tersebut, UMKM setempat hingga berbagai objek wisata turut menginspirasi dalam penyusunan desain dan master plan Taman Mini Indonesia yang dilaksanakan secara kontinu sejak tahun lalu bersama KBRI Warsawa. Tepat 1 tahun sejak kunjungan pada Mei 2022, pengerjaan Taman Mini Indonesia, dan pada pertengahan Juni 2023 dimulai pembangunan Candi Bentar Bali yang akan dijadikan sebagai gerbang utama pada Anjungan Bali. Dengan dukungan desain dari isi dan pasar dan 8 pekerja didatangkan dari Bali, tepat selama 1,5 bulan pengerjaan, Candi Bentar kokoh berdiri di negara yang kunjungan wisatawannya ke Indonesia pada 2019 lalu sempat mencapai 40.000 kunjungan. Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan MOU kerjasama antara Taman Mini Indonesia Indah dengan Dolina Carlotti yang disaksikan lebih dari 100 tamu undangan dari kalangan pemerintah daerah, parlemen, para media hingga perwakilan dari instansi lainnya. Taman Mini Indonesia akan menjadi karya monumental dan jembatan budaya yang akan semakin mengeratkan kekayaan modalitas sosial budaya kedua negara. हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोगों ने देख लिया और हमने देखा कितने सिमिलरिटीज़ हैं पोलैंड एंड इंडो में, एंड वहाँ के जो लोग हैं इस कल्चर को थोड़ा सा लेना चाहते हैं, ऐसा बनना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी सिमिलर हैं, तो जो कि अच्छा लगा देखकर मुझे, एंड होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए। नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।